Hai guys, balik lagi bareng aku Ivan. Ketemu lagi di video ternyata keren. Kali ini aku mau ngebahas hal yang berkaitan tentang corona, tapi bukan bagaimana corona itu menyebar dan bagaimana cara menanganinya. Lebih ke kayak keadaan kami yang ada di Riau sekitarnya itu gimana menghadapi epidemi global ini. Jadi kalau biasanya weekend itu aku kan balik ke Pekanbaru. Jaraknya sih dari tempat aku kerja ini 1,5 jam. Tapi minggu kali ini, weekend kali ini, sampai beberapa weekend ke depan itu kayaknya aku nggak bakal balik karena uh, suasana yang kurang kondusif. Ditambah satu orang kemarin malam itu ada konferensi pers dari Dinas Kesehatan Pekanbaru bahwa ada yang positif corona COVID-19 ini di Pekanbaru. Sampai aku bikin video ini tuh udah ada 227 orang positif corona di Indonesia dan 19 orang meninggal dunia. Kita nggak tahu uh, kapan corona itu menyebar. Bisa jadi kita terpapar atau berpapasan dengan orang yang positif, cuman mereka belum sadar aja. Jadi untuk menguranginya, perusahaan tempat aku kerja ini bukan membatasi tapi benar-benar lockdown. Kami semua karyawannya itu nggak boleh keluar dari lingkungan mil. Jadi kami beberapa minggu ke depan ini cuman bisa di sekitaran mil tempat kami kerja. Udah gitu kondisi kerjanya juga banyak mengalami perubahan karena untuk antisipasi corona sendiri, seperti tempat kerja aku itu sendiri pindah gedung. Jadi mil tempat aku kerja ini kan besar. Terus kalau aku sendiri kan udah pernah cerita di video sebelumnya beberapa bulan lalu itu kalau aku kan purchaser yang tugasnya itu cari barang kayak gitu. Kebetulan pekerjaan aku ini mengharuskan aku untuk bertemu dengan orang-orang dari luar kayak vendor atau sales yang mau presentasi tentang produk-produk mereka. Nah itu untuk meminimalisir penyebaran corona, kan kita nggak tahu nih siapa yang bawa corona atau orang-orang yang suspek berpotensi untuk menularkan virus tersebut. Jadi tempat kerja kami itu dipindahkan ke gedung yang lain kayak gitu, lebih masuk ke dalam mil lagi. Terus orangnya juga dipersedikit. Kalau kemarin itu satu ruangan itu ada 40-an orang lebih, kalau sekarang itu cuma 15 orang, lebih dari setengahnya itu berkurang. Untuk kita di dunia ini pasti mengalami dampak yang signifikan. Kayak aku sih contohnya, sebenarnya kami ada planning akhir bulan ini untuk liburan ke Malaysia, ke KL, tapi karena ada isu corona kemarin itu Februari kami pindahin lokasinya ke Jogja. Ternyata Jogja juga terpapar ya, udah mulai terpapar. Terus kami pindahin ke Sumatera Barat. Cuman karena sekarang ternyata meningkat lagi, itu mungkin kayaknya nggak bakal ada liburan akhir bulan ini. Nggak tahu deh sampai kapan kondisi kayak gini bakal terus berlangsung. Sebenarnya kami sendiri itu udah mulai mengantisipasi penyebaran virus corona sejak Januari, malah Desember itu udah mulai, dimana setiap hari itu kantor kami itu dikasih cairan disinfektan khusus yang aku lupa sih namanya tuh, aromanya tuh kuat banget. Terus mulai diterapkan peraturan pakai masker setiap hari, cuci tangan kayak gitu. Dan karena ada peraturan kayak gini nih, teman-teman aku sendiri yang punya keluarga, dan rata-rata kan mereka itu tinggal di Pekanbaru. Terus karena ada peraturan kayak gini, mereka nggak bisa ketemu keluarga. Ada juga teman aku yang
istrinya baru lahiran, anaknya baru belum ada sebulan, itu terpaksa nggak bisa ketemu. Padahal istrinya di Pekanbaru itu tinggal sendiri, hanya sama bayinya aja. Biasanya sebelum ada peraturan kayak gini tuh dia bolak-balik setiap hari dari Pekanbaru subuh terus balik, sorenya itu pulang kantor dia balik, dan ya kayak gitu tiap hari bolak-balik. Cuman karena ada peraturan kayak gini jadi dia sampai beberapa minggu ke depan itu di sini gitu. Terus aku juga agak kesel sama teman-teman sosmed aku, ada beberapa orang yang ngerasa kayak corona ini nggak bakal menular ke dia gitu. Seperti kadang aku baca sih postingan dia tuh kayak menyombongkan diri, ya kayak gitu deh. Kalian pasti tahu lah ada orang-orang yang kayak aku sebutin itu. Kayaknya mereka kurang edukasi sih yang kayak gitu. Bukannya apa, tapi ya melihat dari grafik perkembangannya, virus corona ini lumayan cepat penyebarannya. Selain itu juga banyak berita hoax yang beredar, kayak tadi pagi juga aku dapat broadcastan dari WA itu, dibilangnya ada anak remaja yang terkena di dekat tempat kami kerja. Yang kebenarannya itu kami nggak tahu. Sebenarnya sih informasi juga kan direm sama pemerintah, dibatasi itu untuk mengatur supaya tidak timbul kepanikan dan reaksi berlebihan dari masyarakat gitu kan. Aku juga dulu pernah kerja di media, jadi ya kurang lebih tahu lah gimana cara mereka mengatur informasi yang beredar gitu. Mungkin sih kita sebagai masyarakat itu ini aja, lebih safety ke diri sendiri dulu gitu, kayak sering membersihkan diri, cuci tangan, terus menjalani gaya hidup sehat, dan bener sih ngurangin ketemu sama orang, teman-teman di luar kayak gitu, karena itu kan bisa ini ya, beresiko untuk tertular corona ini. Dan semoga aja sih vaksin virusnya itu cepat ditemuin, jadi kita yang hidup di bumi nggak worry untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu sih aku mau sharing tentang dampak dari penyebaran virus corona ini doang. Dan kalau kalian yang di kota lain punya cerita, boleh share di bawah. Oke, thank you, bye bye.